Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Kurniawan. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang ilmu pengantar sejarah. Jadi buat teman-teman yang ingin belajar sejarah, itu ada yang namanya ilmu pengantar sejarah. Apa sih itu sejarah dan bagaimana itu sejarah akan dibahas pada video kali ini. Yang pertama adalah pengertian sejarah. Apa sih itu sejarah? Dalam bahasa Arab, sejarah berasal dari kata sajaratun yang berarti pohon. Yang dimaksud adalah pohon yang memiliki akar, memiliki batang, memiliki dahan, memiliki ranting, dan juga memiliki daun. Jadi semakin bertambahnya waktu, semakin berkembang pula sejarah. Sejarah dalam bahasa Yunani berasal dari kata historia yang berarti ilmu atau orang pandai. Sedangkan dalam bahasa Inggris, sejarah berasal dari kata history yang berarti masa lampau umat manusia. Nah, itu adalah pengertian sejarah menurut etimologi. Berikutnya adalah pengertian sejarah menurut para ahli. Yang pertama, Herodotus atau bapak sejarah memaparkan bahwa sejarah tidak berkembang ke arah depan dengan tujuan pasti, melainkan bergerak seperti garis lingkaran yang tinggi rendahnya dipengaruhi oleh keadaan manusia itu sendiri. Dan menurut Thomas Charlie, sejarah adalah peristiwa masa lalu yang mempelajari orang-orang terkenal. Nah, orang-orang terkenal ini biasanya adalah pemimpin negara atau orang-orang yang berpengaruh pada saat itu. Kemudian menurut Muhammad Yamin, sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan bahan kenyataan. Menurut Sartono Kartodirjo, sejarah adalah gambaran masa lalu manusia dan sekitarnya sebagai makhluk sosial yang disusun secara ilmiah dan lengkap. Nah, itu adalah pengertian sejarah. Sejarah menurut etimologi dan juga sejarah menurut para ahli. Berikutnya adalah ciri-ciri sejarah. Bagaimana sih dapat dikatakan sejarah? Jadi sejarah harus memuat 3 hal. Yang pertama adalah unik, yang kedua abadi, yang ketiga penting. Maksudnya gimana sih, Kak? Yang pertama adalah unik. Peristiwa sejarah hanya terjadi satu kali dan tidak dapat diulangi. Apabila diulangi, akan dengan suasana dan kondisi yang berbeda. Nah, kali ini saya akan mengambil contoh adalah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia hanya terjadi satu kali, tidak dapat diulangi. Namun itu bisa direkonstruksi, namun dengan kondisi dan juga dengan keadaan yang berbeda. Yang kedua, abadi. Peristiwa sejarah akan terus abadi dan tidak pernah berubah-ubah. Berikutnya adalah penting. Peristiwa sejarah memiliki arti penting atau makna penting bagi pelaku sejarah, lingkungan sekitarnya, dan juga bagi orang-orang yang mempelajari sejarah. Jadi proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu memiliki arti penting bagi sang proklamator, lingkungan sekitar, dan juga orang-orang yang mempelajari sejarah, khususnya bagi bangsa Indonesia. Berikutnya adalah unsur-unsur sejarah. Jadi sejarah terdapat 3 unsur. Yang pertama itu ada manusia, ada ruang, dan juga ada waktu. Sejarah dari berbagai sudut pandang. Terdapat 4 sudut pandang dalam sejarah. Sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai kisah, sejarah sebagai seni, dan juga sejarah sebagai ilmu. Selanjutnya adalah ciri-ciri berpikir dalam sejarah. Terdapat 2 cara berpikir dalam sejarah, yaitu sinkronis dan juga diakronis. Baik, itu adalah materi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf atas keterbatasan materi yang dapat saya sampaikan. Nah, di akhir sesi ini saya akan mengadakan pretest. Ya, nanti ada pertanyaan yang bisa teman-teman jawab. Nah, nanti akan keluar roulette yang akan saya putar dan saya tampilkan di handphone teman-teman semuanya. Teman-teman bisa menjawab pertanyaan dengan format jawaban dan juga sertakan username Instagram teman-teman. Dan nanti akan ada sedikit hadiah. Syaratnya yang pertama harus subscribe channel ini, harus share video ini, dan juga harus like video ini. Jawaban tercepat dan paling benar akan kita hubungi melalui tim kami dan akan kami kirimkan hadiah yang menarik untuk teman-teman semuanya. Nah, teman-teman bisa lihat roulette-nya. Baik, pertanyaan pertama sudah keluar. Pertanyaan adalah siapakah bapak sejarah?
yang tadi itu sudah disinggung di awal video. Pilihannya ada dua, yang pertama itu ada Herodotus, yang kedua ada Muhammad Yamin. Silakan teman-teman jawab pertanyaan tersebut dengan format yang sama, jawaban terlebih dahulu, kemudian sertakan username Instagram di bawahnya, biar nanti tim kami dapat menghubungi teman-teman yang beruntung. Baik, akan kita putar lagi ruletnya untuk pertanyaan yang kedua ya. Silakan cepet-cepetan ya ini jawabnya ya. Pertanyaan kedua silakan diputar. Baik, pertanyaan yang kedua sudah keluar, yaitu pertanyaannya adalah definisi sejarah. Yaitu sejarah adalah peristiwa yang terjadi pada masa lampau yang mempelajari orang-orang terkenal. Nah, definisi sejarah itu adalah menurut siapakah? Pilihannya adalah A, menurut Thomas Charlie, yang B, menurut Sartono Kartodirjo. Nah, itu adalah pilihannya. Silakan teman-teman jawab sesuai arahan yang tadi ya. Silakan dijawab terlebih dahulu, kemudian sertakan username Instagram. Baik, dua pertanyaan sudah diputar. Silakan teman-teman jawab secepatnya dan paling benar. Nanti yang paling cepat, paling benar akan kita hubungi melalui DM Instagram. Baik, oke, cukup sekian video dari kakak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.